warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak hari ini? Sehat semua bukan? Semoga kita semua selalu diberikan kenikmatan kesehatan. Amin Allahumma amin. Nah anak-anak, setelah kemarin kalian belajar di pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3, pembelajaran 4, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6, pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan soal latihan tema 2 subtema 1, soal latihan pengetahuan. Nah, nanti kalian mengerjakan di buku ulangan atau di buku latihan. Jawablah pertanyaan berikut ini. Kerjakan soal-soal berikut ini. Nomor 1. Apa hak dan kewajiban masyarakat terhadap pemanfaatan sumber energi? Nomor 2. Mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarang? Nomor 3. Apa yang harus kita lakukan terhadap sumber daya alam kita yang tidak dapat diperbarui? Nomor 4. Melakukan penghematan terhadap sumber daya alam seperti air, melakukan penanaman pohon setelah melakukan penebangan, membuang sampah pada tempatnya, merupakan contoh dari titik-titik. Nah, untuk soal 5, nomor 5 dan nomor 6, kalian perhatikan paragraf berikut. Untuk soal nomor 5, perhatikan paragraf. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Nah, apa gagasan pokok paragraf tersebut? Soal nomor 6, perhatikan paragraf. Panjang garis pantai kabupaten yang berada di paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagansi Api-Api. Dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengalengan sudah cukup maju. Ditambah lagi industri besar di pelabuhan Muncar, Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton. Dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru.
dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Nah, pertanyaannya, ide pokok pada bacaan tersebut adalah, sekali lagi, ide pokok pada bacaan tersebut adalah soal nomor 7. Sebutkan 3 jenis paragraf yang kamu ketahui. Untuk soal nomor 8, perhatikan paragraf berikut ini. Dendeng balado adalah salah satu makanan khas Sumatera Barat. Makanan ini terbuat dari daging sapi yang dipotong tipis dan melebar, lalu dijemur di bawah sinar matahari yang terik. Hal itu dilakukan agar daging tersebut menjadi kering. Setelah usai dijemur, daging tersebut lalu digoreng hingga kering dan matang, lalu kemudian diberi bumbu balado yang terbuat dari cabai dan bumbu lainnya. Bumbu balado tersebut membuat warna dendeng menjadi kemerah-merahan. Tekstur daging yang kering serta rasa pedas dari bumbu balado akan terasa di lidah saat dendeng balado disantap. Nah, pertanyaannya, paragraf tersebut merupakan jenis paragraf titik-titik. Pertanyaan nomor 9, sebutkan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 10, kincir angin dapat berfungsi dengan memanfaatkan angin. Sebutkan manfaat kincir angin yang kamu ketahui. Soal nomor 11, sebutkan 3 sumber energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 12, sebutkan energi alam yang dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik. Nomor 13, apa yang dimaksud tempo dalam lagu? Nomor 14, sebutkan jenis suara pada pria. Nomor 15, sebutkan jenis suara pada wanita. Nomor 16, apa saja unsur dalam bernyanyi? Nomor 17, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya titik-titik. Nomor 18, apa yang dimaksud sumber daya alam yang dapat diperbarui? Nomor 19, sebutkan 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang terakhir, nomor 20, sebutkan 3 contoh penghematan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kalian menulis jawabannya di buku latihan atau buku ulangan, dikerjakan secara mandiri, dan hasilnya dilaporkan ke gurumu. Baiklah anak-anak, untuk soal latihan nanti kalian kerjakan dan dikumpulkan hasilnya kepada gurumu. Kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga bisa menjadikan manfaat untuk kita semuanya. Dan terus belajar, semangat meraih prestasi yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.